Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Dodi Sasi, CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu Prapaskah kedua. Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Injil liturgi pada hari Minggu Prapaskah kedua ini mengisahkan transfigurasi Yesus. Ketika Yesus sedang berdoa di atas sebuah gunung yang tinggi, ia berubah rupa. Jubahnya menjadi putih dan menyilaukan, dan dalam cahaya kemuliaannya muncullah Musa dan Elia yang berbicara dengan dia tentang Paskah yang menantinya di Yerusalem, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, saksi-saksi dari peristiwa luar biasa ini adalah ketiga murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka naik ke atas gunung bersama Yesus. Bayangan kita adalah mereka dengan mata terbuka lebar menyaksikan tontonan yang unik dan luar biasa itu. Dan memang seharusnya demikian. Tetapi penulis Injil Lukas mencatat bahwa Petrus dan kawan-kawannya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes justru tertidur. Dan ketika mereka bangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Tertidurnya ketiga murid itu muncul sebagai sebuah catatan reflektif yang menarik untuk direnungkan. Para murid yang sama kemudian tertidur juga di Getsemani saat Yesus berdoa dengan penuh kesedihan yang meminta mereka untuk berjaga-jaga. Rasa kantuk pada saat-saat penting seperti itu sungguh sangat mengherankan. Namun saudara-saudariku terkasih, jika dibaca dengan saksama, kita melihat bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur sebelum transfigurasi dimulai, yaitu saat Yesus sedang berdoa. Hal yang sama juga terjadi di Taman Getsemani. Ini tentu jelas merupakan sebuah doa yang berlangsung dalam waktu yang lama, dalam keheningan, dalam perenungan yang mendalam. Kita mungkin berpikir bahwa pada awalnya mereka juga sedang berdoa, sampai akhirnya rasa lelah dan kantuk menguasai mereka. Saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, bukankah tidur yang salah tempat ini mirip dengan banyak tidur kita sendiri yang terjadi pada saat-saat yang kita tahu itu penting dalam hidup kita? Mungkin di malam hari kita tertidur ketika kita ingin berdoa, ketika kita ingin ada sejenak bersama Yesus, setelah seharian kita disibukkan dengan 1000 kesibukan dan komitmen. Atau ketika tiba waktunya untuk bercakap-cakap bersama dengan keluarga dan kita tidak lagi memiliki tenaga, kekuatan untuk bertahan sejenak. Kita ingin lebih terjaga, penuh perhatian, berpartisipasi, tidak melewatkan kesempatan yang berharga. Tetapi kita tidak berhasil, dan kalaupun berhasil, pasti dengan frekuensi yang sangat minimalis dan sedikit. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan untuk membangunkan kita dari ketertiduran kelesuan batin kita, dari rasa kantuk kita yang tidak memungkinkan Allah masuk dan berekspresi dalam diri kita. Ketiga murid dalam Injil tadi, mereka baik, mereka telah mengikuti Yesus ke atas gunung.
tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat untuk tetap berjaga. Hal ini juga terjadi pada kita. Tetapi mereka terbangun tepat pada saat yang tepat, saat transfigurasi. Kita dapat berpikir bahwa cahaya Yesuslah yang membangunkan mereka. Seperti mereka, kita juga membutuhkan cahaya terang Allah yang membuat kita melihat segala sesuatu secara berbeda. Terang itu menarik kita, membangunkan kita, menghidupkan kita kembali, dan juga keinginan kita dan kekuatan kita untuk berdoa. Cahaya itu melihat ke dalam diri kita dan membawa kita untuk mencurahkan waktu untuk orang lain. Kita dapat mengatasi keletihan tubuh kita dengan terang kuasa Allah, dengan cahaya ilahi. Cahaya terang kuasa inilah yang dapat menarik kita keluar dari rasa kantuk yang menghalangi kita untuk berdoa. Ingatlah, dengan doa yang tulus membuat kita bercahaya dengan cahaya ilahi. Saudara-saudari pencinta insan, di masa Prapaskah ini juga, setelah bekerja keras setiap hari, ada baiknya kita tidak mematikan lampu kamar kita tanpa menempatkan diri kita dalam terang cahaya Tuhan, dalam doa. Kita diundang untuk berdoa sebentar sebelum bekerja. Kita diundang untuk berdoa sebentar sebelum tidur. Dan mari kita memberi Tuhan kesempatan untuk mengejutkan kita dan membangunkan hati kita. Kita dapat melakukannya semua itu. Misalkan dengan membaca Injil, kita membiarkan diri kita terkagum-kagum dengan firman Tuhan, dengan sabda Allah. Karena sabda Allah, firman Tuhanlah yang menerangi langkah kita dan tetap membuat hati kita bernyala. Atau kita dapat menatap salib dan mengagumi kasih Allah yang luar biasa di situ, yang tidak pernah bosan dengan kita dan memiliki kekuatan untuk mengubah hari-hari kita, untuk memberikan makna baru, cahaya yang berbeda, cahaya yang tak terduga dalam hidup kita. Saudara-saudariku, berdoa, menatap salib, membaca kitab suci akan membuat hidup kita pun bercahaya gemilang. Semoga, amin, Tuhan memberkati.